Asini roha madihamu dohot dame nasian ni batamata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan di hari Senin tanggal 29 Juli 2024 yang tertulis dari Psalmen atau Mazmur pasal 97 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Hamu aliakana makaholongi Jehovah, sai hagigi honamuma najat. Ibana dosiramoti toddi niaka niasianna, sai paluonna do nasida sian tangan ni parjahat. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur dengan secara jelas dan tegas sikap orang yang percaya ketika diperhadapkan dengan kejahatan, di mana tidak ada ruang untuk kompromi di dalamnya, tetapi justru bertolak belakang, justru menjadi penentang atas setiap bentuk kejahatan dalam bentuk, wujud, dan dalam rupa apapun itu. Itu sebagai wujud nyata konsistensi kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Adalah tidak mungkin sikap orang yang percaya menjadi ambigu atau mendua dengan menyatakan ketaatan kepada Allah, tapi hidupnya penuh dengan kejahatan. Dengan menunjukkan dirinya orang yang takut kepada Tuhan, tetapi hidupnya, perilakunya, tindakannya penuh dengan kejahatan. Karena orang yang hidup dan tinggal di dalam Allah tidak akan pernah sepakat dan setuju dengan kejahatan, walau dalam bentuk apapun dan bagaimanapun itu. Itu yang disampaikan oleh pemazmur dalam nats ini, sehingga dia dengan jelas mengatakan sai hagigi onamuma najat, bencilah kejahatan. Ketika disebutkan oleh pemazmur kata benci, berarti kita memiliki jarak dengan kejahatan itu. Kita tidak senang, kita tidak suka dengan kejahatan itu, tapi bagaimana kita menunjukkan sikap yang jelas dan tegas pula, dan tidak ada kompromi di dalamnya. Sehingga hidup orang yang percaya itu bukan hidup dengan abu-abu, tetapi menunjukkan sikap yang betul-betul nyata, tegas, dan menyatakan tidak terhadap setiap kejahatan itu. Yang kedua yang bisa kita lihat dalam nats ini adalah bagaimana pemazmur meyakinkan orang yang percaya, yaitu tentang pemeliharaan dan penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu khawatir, ketika kita tidak perlu takut, kemudian akhirnya menyebabkan kita melebur bersama-sama dan bersatu dengan orang-orang yang jahat. Dengan apa? Dengan melakukan kejahatan itu pula. Karena apa? Karena kita mungkin takut dijauhi, kita dianggap
tidak bergaul, kita dianggap tidak solider terhadap sesama, meskipun hal itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh sesama kita. Karena itu disebutkan, bagaimana orang yang percaya itu disebutkan tidak menjadi bagian dari pelaku kejahatan dan tidak terpengaruh terhadap orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang berencana berbuat yang buruk dan jelek dan melakukan praktek-praktek yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, melalui nats ini mengingatkan kita, tetaplah kuat dan tetaplah semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang buta, tapi Tuhan yang melihat kehidupan kita. Bukan yang Tuhan yang tuli, yang tidak mendengarkan doa-doa permohonan kita, tapi sebaliknya, Allah yang maha mendengar dan Allah yang maha melihat kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.